Selamat malam Ultimates, pekakan informasi menjadi penting di era digital ini. Ultimates telah hadir kembali meja redaksi dengan seputar berita terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Serlina Purnomasari dan saya Gabriela Yesika, inilah meja redaksi. Ultimates, akhir-akhir ini kita digemparkan dengan kasus gagal ginjal misterius yang banyak menimpa anak-anak. Ya Sherlina, kondisi ini tentu membuat orang tua menjadi lebih khawatir terhadap kesehatan anaknya. Lantas apa penyebab dari gagal ginjal tersebut? Berikut liputannya. Ultimates, saat ini penyakit gagal ginjal sedang gencar dibicarakan. Hal ini disebabkan karena kasus gagal ginjal akut yang banyak menimpa anak-anak di Indonesia. Kasus gagal ginjal telah menyebar di seluruh daerah di Indonesia hingga saat ini. Kasus gagal ginjal ditemukan pertama kali pada bulan Januari 2022. Tepatnya ada 2 kasus gagal ginjal yang menimpa anak-anak. Penyakit gagal ginjal terjadi pada anak berusia di bawah 5 tahun sampai 8 tahun. Setiap bulannya, kasus gagal ginjal terus meningkat. Terhitung sampai saat ini, kasus gagal ginjal sudah mencapai di atas 200 kasus. Gagal ginjal adalah penyakit yang harus diwaspadai keberadaannya. Pasalnya, penyakit gagal ginjal akut telah merenggut korban jiwa. Sebanyak 133 anak-anak di Indonesia meninggal dunia. Berikut tanggapan dari dokter ahli pediatri mengenai kasus gagal ginjal yang terus menghantui anak-anak. Nah, untuk penyebabnya apa? Ya sampai saat ini memang masih dalam tahap penelitian. Beberapa asumsi-asumsi yang saat ini beredar seperti mungkin efek infeksi COVID katanya yang menyerang anak-anak pada berbagai organ atau dikenal dengan MIS-C ya. Kemudian ada juga yang mengasumsikan adanya kandungan tertentu pada obat yang kemarin juga sempat heboh mengandung etilen glikol dan lain sebagainya. Atau hal-hal lain yang belum diketahui dengan pasti. Pemerintah juga menghimbau kepada orang tua untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan cair untuk sementara. Berikut tanggapan dari orang tua mengenai pandangan dan harapan orang tua dari kasus ini ke depannya. Harapan saya itu ke depannya kasus gagal ginjal ini tidak bertambah lagi. Pemerintah sudah melakukan beberapa tindakan, seperti memberhentikan penjualan obat cair untuk anak dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit gagal ginjal. Demikian liputan kasus gagal ginjal misterius yang menghantui anak-anak. Davinata Ruslim, Muhammad Afiq Walid melaporkan untuk UMN TV. Nah, Gaby, ternyata gagal ginjal berbahaya juga ya. Maka dari itu, Ultimates jangan lupa untuk jaga kesehatan. Sherlina, selain gagal ginjal, resesi juga menjadi salah satu hal yang paling ditakuti oleh masyarakat Indonesia saat ini. Ya, betul sekali Gaby. Seperti yang kita ketahui, resesi sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Ultimates, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hampir semua negara di dunia akan mengalami resesi pada 2023. Lantas bagaimana persiapan perekonomian di Indonesia dalam menghadapi resesi 2023? Mari kita simak liputannya. Ekonomi dunia tengah berada di jurang resesi. Peringatan secara global pun ramai diperbincangkan oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia yang diperkirakan akan mengalami resesi di 2023. Resesi global ditandai dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, rendahnya harga komoditas, dan terjadinya arus pembalik modal atau capital reserval. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa resesi disebabkan oleh kenaikan laju inflasi dunia, kenaikan suku bunga bank sentral, perlambatan ekonomi akibat COVID-19, kenaikan harga pangan dan energi, serta dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Berikut tanggapan Eko Endarto, SEMMCFP RFA mengenai resesi 2023. Oke, Indonesia sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Memang ada, tapi mungkin tidak terlalu besar sekali. Kenapa? Karena fundamental kita bagus, pertama, terus kedua ditopang juga dengan kekuatan konsumsi kita juga cukup besar, gitu ya. Terus ketiga juga ekspor impor kita juga cukup bagus.
Terus keempat, kita juga diuntungkan dengan ketika perang kemarin komoditas kita juga meningkat naik, gitu ya. Berikut tanggapan dari Gloria Mairani, CEO of Saraya selaku CEO dari startup. Kita akan berfokus kepada teknik marketing ataupun campaign yang akan membuat word of mouth dengan tujuan mengurangi biaya marketing dan juga untuk meningkatkan efisiensi dari marketing itu yang sendiri. Pada September 2022, crude palm oil (CPO) turun 23,03% menjadi $909 per metrik ton. Minyak sawit pun mengalami penurunan 11,37% secara bulanan. Biji besi turun 19,85% secara tahunan. Dan gas alam turun 11,6% secara tahunan. Dari penurunan ini, surplus neraca perdagangan di September melemah. Nania Satriani, Sherlina Purnamasari melaporkan untuk UMN TV. Wah, Gaby, ternyata Indonesia masih bisa bertahan ya dari resesi 2023. Jadi, Ultimates tidak perlu panik secara berlebihan. Sherlina, jika tahun 2023 kita membahas mengenai perekonomian dunia, untuk 2 tahun ke depan kita bersama-sama melaksanakan pemilihan umum. Ya, Ultimates sendiri sudah memiliki hak pilih belum? Kalau sudah, jangan lupa hak politiknya dipakai karena dari Komisi Pemilihan Umum sedang mengusahakan peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Kira-kira bagaimanakah tanggapan dari masyarakat? Berikut liputannya. Suara pencoblosannya posisi ada di tengah. Sah atau tidak? Pemilu 2024 tidak terasa sudah semakin dekat. KPU selaku Badan Pelaksana Pemilihan Umum Indonesia sedang mempersiapkan pemilu secara intensif agar dapat meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dalam pemilu. Rangkaian persiapan tersebut sudah dimulai sejak Juni lalu, yang terdiri dari pendaftaran partai-partai hingga kampanye kepada kaum muda. Lantas, bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap KPU? Sudah cukup baik, tapi harus diperlihatkan beberapa aspek lainnya yang masih kurang. Menurut saya masih kurang maksimal. Di pemilihan-pemilihan sebelumnya itu sudah dilaksanakan secara efisien tanpa adanya kendala, dan mungkin jika ada kendala itu hanya kendala kecil yang bermasalah di kerusakan suara. Keamanan seperti kualitas dalam pemilihan, hasil votingan itu harus lebih jujur dan terbuka. Lebih aware lagi terhadap volunteersnya, terus sama ya lebih mensejahterakan. Masih terlalu ribet dan masih membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga membuat antrian membludak. Diadakan sosialisasi lebih giat lagi, bisa melalui daring ataupun offline kepada anak-anak muda supaya mereka tuh tahu kalau memilih itu penting. Kita ingin mencoblos atau datang ke TPS itu tidak memerlukan waktu yang lama. Kinerja KPU pada pemilu yang sebelumnya membuat masyarakat merasa puas. Namun, ada juga yang menganggap bahwa performa KPU masih kurang. Pentingnya partisipasi generasi muda turut menjadi penentu efektivitas pemilu. Maka dari itu, penting bagi kita untuk berperan aktif dalam kesuksesan pemilu 2024 dengan tidak golput. Cindy Celia Jennifer dan Gabriela Jessica Hardani melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, masih ada informasi menarik lainnya yang menanti Anda setelah jeda yang satu ini. Ultimates, fenomena thrifting saat ini sedang menjamur. Pasalnya berbagai barang dijual dengan harga yang murah. Ya, meski begitu Gaby, apakah barang-barang ini berkualitas dan masih layak pakai? Berikut liputannya. Is one of fashion's fastest growing trends. Thrift shop, toko yang menjual segala barang bekas, sedang menjamur. Ultimates, meskipun barang yang dijual adalah bekas, barang-barang tersebut bukanlah barang rusak, melainkan barang yang masih dalam kondisi layak pakai. Thrifting menarik banyak peminat dan keseruannya bisa terasa ketika Ultimates mencari dan kemudian menemukan barang bekas dalam kondisi baik, minim cacat,
atau bahkan dalam kondisi seperti baru. Thrifting hari ini tidak lagi dipandang sebagai hal yang memalukan. Jika dulu thrifting dicap sebagai hal yang menandakan terhimpitnya ekonomi seseorang, sekarang kegiatan tersebut adalah hal yang keren dan dianggap sebagai gerakan untuk memerangi pemanasan global. Mencari barang bekas kini bisa dilakukan melalui online shop. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mencari barang melalui all shop. Berikut adalah tips dan trik saat berbelanja barang bekas. Mereka bisa minta detailnya dulu. Misalnya kalau misalnya barang branded gitu ya, boleh minta detailnya enggak. Misalnya ada tag tambahan. Misalnya kalau mau dapetin barang yang emang bagus kualitinya, mungkin ditanya lagi, ini ada defect atau enggak, dipastiin gitu. Karena biasa tuh ada online shop, thrift shop gitu, yang kayak ada defect tapi tuh dia nggak kasih tahu gitu loh. Ultimates, menjamurnya fenomena thrifting dinilai bisa mengurangi limbah pakaian dan menjaga kelestarian bumi. Ini tentu merupakan dampak yang baik bagi lingkungan. Mengapa ya banyak orang masih tertarik pada kegiatan thrifting? Berikut tanggapan dari salah seorang thrifter. Karena jarang ditemuin di tempat lain gitu ya. Terus jarang beredar di pasaran kan. Itu barang satu-satunya. Misalkan bisa aja kita pakai, yang lainnya itu nggak pakai. Jadi kayak berkesannya barang cuma buat kita doang gitu loh. Thrift shop bisa menjadi tempat untuk mencari barang antik dan bermerek dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan mall. Namun, adanya barang palsu membuat kegiatan ini harus dilakukan dengan sangat teliti untuk mendapatkan barang yang dengan kualitas terbaik. Yofi Givinata Wijaya, Salma Permata Dewi, melaporkan untuk WMN TV. Wah, Gaby, ternyata dampak positif dari thrifting sangat banyak ya. Salah satunya adalah mengurangi limbah pakaian. Selain itu Ultimates, thrifting juga dapat memperlambat fast fashion loh. Beralih ke berita selanjutnya, Ultimates tahu nggak sih grup musik blue asal Inggris yang pernah booming di Indonesia? Nah, Ultimates, grup musik tersebut akan menggelar konser di Jakarta tahun depan yang bertepatan dengan Hari Valentine. Bagaimana kelanjutannya? Yuk simak liputan berikut ini. Ultimates, grup musik blues siap menggelar konser yang bertajuk Blue Romantic Valentine Live in Jakarta pada momen perayaan Hari Kasih Sayang tahun depan. Secara resmi, pihak Asia Life Color selaku promotor mengkonfirmasi kedatangan Blue pada Selasa, 14 Februari 2023 di Grand Ballroom Pullman Central Park, Jakarta. David Ananda selaku Managing Director Color Asia Life mengatakan bahwa grup musik Blue akan mengajak fans untuk bernostalgia bersama dengan lagu-lagu romantis era 2000-an dan juga album baru yang akan segera mereka rilis pekan depan. David juga memastikan Blue akan menampilkan tembang hits mereka saat konser di Indonesia nanti, seperti All Rise, One Love, If You Come Back, dan juga Guilty. Menurut David, Blue adalah grup musik legendaris yang sukses membuat penggemarnya terpesona dengan kepiawaian mereka melantunkan lagu-lagu romantis, sehingga sangat cocok untuk disaksikan di hari Valentine bersama orang terkasih agar atmosfer cinta dan asmara semakin terasa. Tidak akan tampil sendiri, pemenang utama British Pop Idol, musisi Gareth Gates juga akan bergabung memeriahkan opening act konser Blue Romantic Valentine Live in Jakarta nanti. Grup dan solois asal Inggris ini dijamin akan menambah suasana manis penuh kasih sayang di 2023 mendatang. Pihak promotor juga menegaskan bahwa tiket konser dijual terbatas. Tiket sudah dapat diakses secara eksklusif melalui aplikasi tiket.com sejak 24 Oktober pukul 23.59 dengan 3 jenis kelas, yakni Blue Zone, standing festival yang dijual mulai dari Rp850.000 pada kategori presale dan Rp1.150.000 untuk harga normal. Kemudian kelas Diamond VVIP yang meraup kocek sebesar Rp1.950.000 dengan keuntungan seating number, minuman, dan juga coklat Valentine. Terakhir, bagi Anda yang ingin memiliki kebebasan untuk memilih tempat duduk, Anda dapat membeli tiket kelas Gold dengan tarif presale Rp990.000 serta tarif normal sebesar Rp1.250.000.
Kedatangan Anthony Costa, Duncan James, Lee Ryan, and Simon Webb untuk Blue Romantic Valentine Live in Jakarta ini akan menjadi comeback spesial grup musik Blue di Indonesia setelah konser terakhirnya 2018 silam. Tiara Dara Clarissa, Fitria Andika melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tidak terasa meja redaksi telah 2 season menemani Anda. Saya Serlina Purnomasari dan saya Gabriela Jessica beserta kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya Ultimates. Selamat malam dan sampai jumpa.